Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Senang sekali dalam kesempatan ini perkenalkan saya Ahyar Bintara yang akan memandu sesi dialog kita kali ini. Nah, di sesi kali ini kita mengangkat tema kiat belajar daring di masa new normal lebih dekat bersama UT Batam bersama narasumber yang sangat luar biasa, ada Ibu Adisti Yuliastrin SSI, MSI selaku manajer bahan ajar dan juga tutorial. Nah, sahabat UT semuanya, proses kegiatan belajar mengajar saat ini terpaksa dilakukan secara daring dikarenakan pandemi corona yang mengejutkan semua orang, khususnya perguruan tinggi yang terbiasa dengan pembelajaran tatap muka. Kini harus menjalankan pembelajaran daring. Hal ini tentunya tidak mudah untuk dilakukan karena mengimplementasikan metode daring dengan sistematik merupakan sebuah tantangan. Inilah dialog interaktif bersama saya, Ahyar Bintara. Baik, kita langsung saja ke narasumber kita yang sangat luar biasa, ada Ibu Adisti Yuliastrin. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini tentunya kita akan membahas lebih dalam seperti apa sih pembelajaran yang ada di UT. Nah, ini rumor beredar di masyarakat Bu Adisti. Apa yang disampaikan mungkin Ibu sudah mendengar seperti itu ya. Ini katanya kalau bercerita dan beredar luas di masyarakat bahwa masyarakat UT itu sangat susah dan sangat sulit sekali lulus. Apa benar ini ceritanya Bu? Mahasiswa UT itu kalau sudah masuk ke UT susah lulusnya, itu yang beredar ya. Baik, terima kasih Mas Ahyar. Nah, selama ini memang kami sering sekali mendengar rumor yang beredar di masyarakat, di kalangan luas bahwa masuk UT itu mudah. Namun setelah di dalam UT-nya kok susah lulusnya, nilainya kecil-kecil seperti itu ya. Nah, sebenarnya bagi teman-teman mahasiswa yang sudah memahami konsep belajar mandiri dan jarak jauh, itu proses belajarnya bisa diikuti dengan baik. Nah, kalau sudah bisa mengikuti dengan baik, tentunya cepat dong lulusnya. Standar waktunya yang digunakan, nilainya pun akan memuaskan. Nah, bagi teman-teman yang belum menguasai bagaimana cara belajar mandiri dan jarak jauh, tentulah akan menghadapi berbagai kendala. Bahkan mungkin ada yang tidak tahu dari mana kami mendapatkan informasi belajarnya, bagaimana bahan ajarnya, di mana kami ketemu dosennya dan sebagainya. Namun kalau kita tidak mencari sumber-sumber belajar itu, sumber-sumber ilmu itu, tentunya mahasiswa ini akan tersesat. Nah, kalau sudah tersesat seperti ini, bisa hilang jalurnya, bisa bubar di jalan. Jadi artinya ini mahasiswa dan sahabat UT harus benar-benar kreatif untuk mencari inovasi seperti apa pembelajaran yang ada di UT seperti itu. Iya, intinya itu kita harus punya inisiatif dan tekad untuk belajar. Jadi jangan berharap menunggu informasinya yang datang, karena kita yang butuh, kita yang ingin pintar, kita yang ingin berhasil jadi sarjana, magister dan sebagainya, tentulah kita yang harus proaktif mencari sumber-sumber belajar. Di UT itu disiapkan berbagai macam bantuan belajar untuk mahasiswa, gitu Mas. Iya, artinya kita membantah rumor beredar di masyarakat itu walaupun kuliah di mana saja, kalau kita tidak ada kemampuan berkarya dan berinovasi untuk mencari jalan keluarnya, itu sama juga tidak akan mendapatkan lulus yang kita harapkan mungkin 3 tahun 4 tahun ya Bu ya? Iya. Ya. Nah, ini juga Bu sebagai pertanyaan juga sahabat UT semuanya, nanti bisa mengajukan pertanyaan melalui Facebook UT Batam dan juga Instagram UT Batam. Siapkan pertanyaan Anda dan nanti akan dijawab oleh Ibu Adisti. Nah, berikutnya Bu, ini kalau diperbandingkan dengan kampus-kampus yang ada di Indonesia begitu banyak, termasuk UT juga sudah melalang buana sampai di belahan dunia Singapura dan Malaysia seperti itu. Kalau kita bercerita tentang belajar di UT ini bagaimana cara pembelajaran yang dilakukan UT sendiri, apalagi di tengah pandemi saat ini Bu? Iya. Cara belajar di UT itu kita menerapkan sistem belajarnya melalui tutorial, ya. Di mana tutorial itu masyarakat awam menyebutnya sebagai kuliah. Nah, di perguruan tinggi konvensional yang menerapkan metode tatap muka, itu berarti kita bertemu dalam satu ruang kelas, ada dosennya, ada mahasiswanya, duduk di hadapan dosennya, saling berbagi informasi, dosennya memberikan informasi, mahasiswanya mendengarkan dan menimpali, berdiskusi dan sebagainya. Namun kalau tutorial ini sifatnya lebih luas ya, lebih kepada upaya dari seorang tutor memberikan motivasi, memberikan edukasi bagaimana memahami sumber belajar sesungguhnya. Karena sumber belajar sesungguhnya di UT itu adalah modul atau BMP, buku materi pokok. Kalau masyarakat awam menyebutnya sebagai buku paket.
Nah, dari buku itulah standar pembelajarannya. Nah, mahasiswa itu belajar dari situ. Jadi kalau mahasiswa UT ini karakternya harus mandiri. Jadi datang ke perkuliahan dalam artian bisa online, bisa juga tatap muka, itu mahasiswanya nggak blank. Bukunya sudah dipunyai, sudah dibaca, sudah berusaha dipahami. Nanti pada saat di kelas ketemu dengan tutor, ini yang tatap muka ya, ketemu dengan tutor, tutor akan memandu, memotivasi, memoderatori apa yang mereka lakukan, menjelaskan apa yang kurang paham. Jadi terjadilah interaksi akademik di situ. Nah, kalau untuk sistem pembelajaran yang daring, yang dalam jaringan, itu kita menerapkan sistem tutorial online yang sifatnya ada yang sinkronus dan asinkronus. Kalau yang asinkronus itu adalah yang online mahasiswa kita. Jadi mahasiswa mengikuti perkuliahan selama lebih kurang 8 minggu. Nanti ada tugas yang diberikan, ada diskusi yang disampaikan dengan berbagai topik sesuai dengan pembelajarannya masing-masing, mata kuliah masing-masing. Nah, kalau yang sinkronus itu ada namanya tutorial webinar. Kita menyampaikan materi tutorial melalui web. Nah, di sini mahasiswa bisa langsung berinteraksi dengan tutornya, bisa bertanya langsung, tidak perlu hanya dengan chat ya, karena kalau di tutorial online kan melalui ketik pesan. Kalau yang di webinar itu bisa langsung bertanya. Jadi seperti kita dalam berbagai media, kalau di UT kita menggunakan Microsoft Teams. Jadi kita melakukan tutorial webinarnya di web itu. Nah, artinya untuk sahabat UT ini dengan adanya kemandirian diberikan spesial seperti itu Bu ya. Istilahnya di tengah pandemi ini juga sangat menguntungkan dan sebelum-sebelumnya juga dilakukan tatap muka karena di tengah pandemi sekarang kita harus belajar mandiri. Jadi melalui via online juga sudah bisa belajar seperti itu. Bisa, karena memang kita sebenarnya memang ingin semua pembelajaran jarak jauh itu bisa dilakukan melalui jaringan ya, di dalam jaringan. Karena dengan jaringan ini kan bisa menjangkau ke berbagai pelosok. Cuma kita memang memahami kondisi di berbagai pelosok tanah air ini kan banyak yang jaringannya masih kurang bagus. Nah, untuk seperti itu kita bisa membuatkan metode blended. Jadi bisa ada tutorial online-nya, bisa tatap mukanya kita kombinasikan dengan menggunakan WA group juga bisa seperti itu. Nah gini Bu, mungkin ini satu pertanyaan juga menjadi PR kita semuanya, terutama untuk sahabat UT dan juga dosen tutorial yang mengajar di sini. Nah karena mungkin kalau berbicara tentang perangkat, internet, YouTube dan sebagainya, ini juga bisa menjadi kendala apabila tentunya yang kita harapkan, karena kalau lab ini langsung harus menyesuaikan standar seperti itu, wifi-nya dan sebagainya. Sementara untuk memberikan penugasan melalui online ini dengan cara penilaian diberikan apabila terhambat, ini seperti apa langkah dilakukan OT sendiri Bu? Iya, untuk penugasan misalnya ya, karena dalam suatu pembelajaran itu kan ada bentuk evaluasi untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa terhadap materi yang disampaikan. Nah, evaluasi itu juga kita berikan melalui daring itu tadi. Jadi kita memberikan soal yang sudah terstandar. Jadi semua mahasiswa yang mengambil mata kuliah yang sama itu akan mengerjakan ujian yang sama juga. Jadi semuanya sudah distandarkan, merujuk pada buku materi pokok yang digunakan. Nah, soal itu harus dikerjakan dalam rentang waktu tertentu. Nah, setelah selesai diberikan waktu mereka untuk mengunggahnya kembali, tutor akan memberikan penilaian atau mengevaluasi hasil yang sudah dikerjakan oleh mahasiswa. Begitupun dengan tatap muka. Tatap muka itu akan tutor memberikan soal-soal tugas tutorialnya itu merujuk pada buku tutorialnya, buku materi pokoknya. Jadi tidak mengarang ke sana kemari. Nah ini menariknya dari sebuah universitas terbuka yang sudah dikenal masyarakat selain belajar mandiri dan juga dengan santai, terutama mungkin ini ibu-ibu rumah tangga yang ingin melanjutkan kuliah, inilah salah satu alternatif untuk ibu-ibu berkuliah di universitas terbuka seperti itu ya. Baik Bu. Baik, dan kita akan coba ini menjawab pertanyaan dari sahabat UT semuanya. Silakan ajukan pertanyaan Anda melalui Facebook UT Batam dan juga Instagram UT Batam. Ini ada Bapak Badarudin. Ini tutorial merupakan salah satu fasilitas belajar di Universitas Terbuka. Ada upaya yang memahami sumber belajar sesungguhnya dosen UT itu bukan materi pokok itu. Ini seperti apa menanggapinya, Bu? Memahami apanya nih Mas? Memahami materi dari pokok itu katanya. Memahami buku materi pokok itu. Betul. Tentu kalau kita ingin memahami suatu sumber belajar, kita harus membaca dulu ya, dibaca dulu bukunya seperti apa, isinya, terus dipahami. Nah, terkadang pada proses memahami ini seperti apa,
itu tergantung dari tingkat kemampuan seseorang, karena daya tangkap seseorang itu berbeda-beda. Disinilah kita peran tutor berfungsinya di sini, karena tutor bisa membantu menjelaskan bagaimana satu topik ini bisa dipahami dengan baik oleh mahasiswa. Dalam satu kelas itu bisa jadi pemahamannya berbeda-beda. Nah, teman yang lain pun bisa membantu menjelaskan kepada temannya menurut bahasa yang mungkin lebih mudah dipahami oleh temannya, karena kan mereka mungkin sepantaran ya. Kalau tutornya itu kan karena sudah tahu lebih dulu, sudah pengalamannya lebih banyak, mungkin menggunakan bahasa yang agak kadang mahasiswa kan sebenarnya mungkin nggak paham ya, tapi dia bilang oh iya, padahal setelah itu dia keluar, tadi bapak itu ngomong apa ya, saya nggak ngerti katanya gitu. Nah, mungkin teman yang sudah lebih paham bisa membantu menjelaskan itu. Dan misalnya mahasiswa ini masih belum puas juga, ini intinya. Jadi kalau kita belum merasa puas dengan apa yang dijelaskan, pemahaman suatu teori atau topik itu, jangan takut, jangan ragu untuk terus menanyakan, mencari pemahaman yang benar sampai kita benar-benar menguasai itu. Ini luar biasa sekali apa yang disampaikan tadi dari Bapak Muhammad Badarudin. Ini satu pertanyaan yang sangat luar biasa, sudah dijawab tadi bersama narasumber kita ada Ibu Adisti, dan masih kita membahas lebih dalam terkait UT yang ada di seluruh Indonesia termasuk juga di Kota Batam, terutama untuk sahabat UT. Ini Bu, apakah ada trik dan tips nih untuk mahasiswa UT, sahabat UT yang ingin tentunya lulus dalam waktu 4 tahun seperti itu, mungkin yang selama ini agak susah mendapatkan nilai B bahkan A sama sekali, apakah ada langkah-langkah seperti UT yang disampaikan Ibu tadi, misalkan tutorial tatap muka atau dan sebagainya, apakah harus dikerjakan atau seperti apa? Iya. Nah, untuk mendapatkan nilai yang baik itu memang jawabannya pasti belajar. Belajar intinya. Pasti belajar. Berusaha belajar dengan baik, dengan tekun. Itu jawaban yang standar ya. Selalu begitu, karena memang tidak mungkin kita mendapatkan nilai yang bagus tanpa belajar. Nah, ini saya sampaikan untuk semua mahasiswa UT atau mahasiswa dimanapun berada di perguruan tinggi manapun, jangan sampai sumber ilmu kita, sumber pemahaman kita itu tidak kita sentuh. Yeah. Nah, jadi kalau kita belajar ada diktat, ada buku, jangan sampai buku itu licin, masih mulus sampai saat kita ujian. Baru dibuka gitu. Baru dibuka, jangan seperti itu. Jadi biasanya orang itu belajar dengan berbagai cara. Ada yang dia membaca dengan suara keras. Ada yang membaca di dalam hati, ada yang membaca dengan gestur, jadi harus gerak-gerak kepalanya atau matanya merem-merem, silakan. Bahkan ada yang harus membaca dengan menandai buku, ada yang dicoretin, distabiloin, atau ada yang digaris-garis, nah seperti itu. Artinya ini kembali lagi kepada sahabat UT semuanya, tergantung Anda seperti apa Anda menyikapi UT tersebut. Ingin mendapatkan hasil yang bagus, otomatis Anda belajar. Dan kembali Bu, ini semakin seru ya kita berbincang-bincang. Kalau sekolah ini kalau ada kemauan pasti ada jalan, seperti itu pepatahnya. Nah Bu, ini juga satu rumor juga yang menjadi PR saya, yang selama ini menjadi pertanyaan teman-teman, sudah mengikuti tutorial tatap muka seperti itu, sudah bertemu tutorial juga mengerjakan online, itu kira-kira katanya berapa sih didapatkan persenan untuk mendapatkan nilai bagus? Dan tentunya banyak sekali, bahkan mereka tidak mendapatkan nilai yang diharapkan seperti itu. Boleh Bu di-share ini untuk teman-teman sahabat OT semuanya. Teman-teman mahasiswa yang sudah mengikuti tutorial tatap muka itu cukup banyak ya, yang datang ke saya, ke kami di sini menanyakan, kenapa ini? Saya sudah tutorial 8 kali, tugas sudah saya kerjakan, tapi kenapa nilai saya nilainya masih tetap anjlok, jelek katanya, gitu ya? masih kecil gitu nilainya. Nah, di awal teman-teman masuk sebagai mahasiswa UT, kita sudah menyampaikan, sudah menjelaskan bahwa semua proses belajar itu, bantuan belajar itu ada kontribusi nilainya. Dan ada syaratnya. Kalau untuk tutorial tatap muka itu persentasenya sebesar 50% 50% terhadap nilai akhir capaiannya nanti. Jika, nah ini yang harus teman-teman ingat, digarisbawahi jikanya. Jika hasil UASnya mencapai skor minimal 30.
Nah, Ini perlu dicatat untuk sahabat UT semuanya, di mana disebutkan tadi Ibu Adisti, ini untuk tutorial tatap muka dan online ini mendapatkan tentunya kontribusi 50%. 50%. Tapi tergantung dari Iya. semester ujian akhir, hasil akhir UASnya, itu. karena kan proses belajar tutorial itu kan proses belajar ya. Namanya proses belajar tentu harus tercermin dari evaluasi akhir. Kalau prosesnya bagus, evaluasi akhirnya juga tidak akan jauh berbeda. Nah, kalau hasilnya terakhir nanti pada saat dia di akhir di final itu hasilnya ternyata tidak mencapai skor minimal untuk berkontribusinya nilai tutorial tatap muka tadi, tentunya nilai tutorial tatap mukanya yang mungkin dapat 100 menjadi tidak berperan sama sekali. Jadi artinya ini sebagai garis besar juga untuk sahabat OT semuanya. Jadi itu tidak ada kontribusi sama sekali sudah mengikuti tutorial tatap muka, tidak ujian terakhir tidak hasil yang bagus. Iya, jika UASnya itu nanti dia tidak mencapai skor minimalnya. Karena berarti kan tidak berdampak proses belajarnya yang sekian bulan itu, proses tutorial yang sekian bulan itu ternyata tidak ada hasilnya. Karena kita juga harus melihat ya, yang namanya kegiatan akademik itu harus melihat bahwa mahasiswa yang hadir di kelas, yang duduk manis tentu akan berbeda hasilnya dengan yang datang, duduk, aktif dan berusaha paham dengan terus mencari pemahaman yang benar. Setuju nggak, Mas? Saya setuju sekali. Kan? Nah, jadi ini buat teman-teman sahabat UT semuanya yang sudah mengikuti tutorial tatap muka, online dan sebagainya. Ini kontribusinya 50%, namun juga kita harus giat belajar apabila sudah di akhir, Bu ya. Ini sangat menentukan sekali. Dan kita lanjut lagi nih, semakin seru pertanyaannya nih. Bu, saya malas sekali untuk belajar bagaimana bisa mengangkat buku, katanya. Ini pertanyaan simpel sekali. Buku sudah banyak dibeli, setiap semester beli buku, namun tidak pernah tersentuh seperti Ibu sampaikan tadi. Apakah ada kiat-kiat khusus mungkin yang lagi malas-malasnya baca gitu? Bisa ada cara yang bisa digunakan oleh teman-teman yang mungkin punya buku tapi malas bacanya. Ada ya orang yang malas baca. Itu bisa bertemu dengan temannya, suruh temannya baca, rekam, belajar dari hasil rekaman itu. Nah, bisa seperti itu. Tapi kalau merekam pun tidak mau, mencari video pun tidak mau, membaca apalagi tidak mau, ya sepertinya apa ya yang harus ini kan ya untuk mendapatkan nilai terbaik, sepertinya nggak ada. Karena nggak ada sesuatu yang bisa tiba-tiba wah tanpa ada usaha, karena semua itu tergantung dari apa yang kita lakukan. Hasilnya baik tentu karena usahanya yang baik juga. Betul sekali, saya setuju apa disampaikan oleh Ibu Idisti tadi. Dan ini untuk Lucia Parina, semoga ini sudah terjawab ya. Jadi kalau sudah ada buku, koleksi buku yang banyak, jangan dibiarkan begitu saja. Mungkin Anda bisa share sama-sama teman-teman UT belajar untuk giat lagi. Intinya kalau kita malas tidak akan mendapatkan nilai. Begitu juga dengan pekerjaan. Betul. Sangat menarik sekali. Baik, kembali untuk sahabat UT, silakan layangkan pertanyaan Anda melalui Facebook UT Batam dan juga tentunya di Instagram UT Batam. Kita akan berbincang-bincang 1 jam ke depan. Ini sangat menarik sekali untuk Anda, terutama yang ingin lulus dengan cepat di Universitas Terbuka Batam. Begitu juga yang ada di Singapura dan Johor Bahru, Malaysia. Masih pertanyaan terkait tentang Universitas Terbuka di Batam dan juga yang menonton kita hari ini, Bu. Ini kalau melihat tentang keanggotaan mahasiswa UT, tentunya untuk prestasi, kadang kalau orang berpikir kadang ini kampusnya di mana UT, apakah ada prestasi selama ini yang didapatkan dari sebuah universitas UT terbuka yang sudah mengglobal seperti itu, Bu? Bisa kita share, ini juga satu kebanggaan karena saya merasa bangga sekali kuliah di UT gitu. Iya, Mas Ahyar ini alumni UT. Saya 3 tahun sudah selesai di UT ya. Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah. saya senang ini ketemu sama alumni yang sudah berhasil sekarang dipandu oleh beliau untuk menyampaikan berbagi ilmu ya dengan teman-teman mahasiswa yang lain ya. Nah, untuk teman-teman mahasiswa yang selama ini mungkin berpikir apa sih bentuk kegiatan kemahasiswaannya, karena kan kami mungkin punya minat di kegiatan seni, di kegiatan olahraga ataupun kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya. Nah, di sini saya lihatkan nih ke teman-teman semua. Nah, ini salah satu trofi pencapaian salah satu mahasiswa kita tahun lalu ya. Ini menjadi runner up Duta Universitas Terbuka 2009. Ini nasional loh. Nasional. Nah, teman kita ini dari Prodi Ilmu Komunikasi. Jadi dengan tekadnya dia mengikuti Duta UT, mewakili UT Batam dan berhasil meraih juara 2. Selain itu, ini juga ada salah satu piala
dari teman-teman yang suka futsal. Nah, berhasil menjadi runner up di Kota Batam. Nah, ini salah satu kegiatan aja teman-teman ya, nggak banyak. Tahun lalu juga kita berhasil meraih juara 1, dapat medali emas untuk tari berpasangan yang ditampilkan di Dispor Seni Nasional. Nah, itu mahasiswa kita. Untuk seluruh kegiatan yang bisa mengangkat semangat teman-teman untuk belajar, untuk berkumpul bersama teman-teman yang mempunyai hobi positif, kita akan dukung. Kita menyiapkan wadah di sini. Jadi dalam orientasi mahasiswa baru, saya selalu sampaikan ke teman-teman, teman-teman punya bakat apa, ingin punya kreasi apa, ayo kita kumpul. Sekarang kita sudah punya salah satu lagi, itu ada salah satu guru SD di Batam yang berhasil mengikuti lomba kreativitas dalam pembelajaran. Dia menciptakan kreasi tari yang bisa sebagai edukasi untuk anak-anak sekolah, ya, siswa-siswa sekolah, meraih juara 1 nasional. Juara 1 nasional. Nah, teman-teman seperti ini selalu berkomunikasi dengan kita. Nanti kita akan mengarahkan mereka. Lomba-lomba kegiatan apa yang bisa mereka ikuti, persiapannya seperti apa, pembinaannya kita intens di sini. Jadi boleh kumpul di sini. Jadi untuk sahabat UT semuanya dan juga adik-adik yang baru tamat sekolah, mungkin jangan berpikir salah terhadap universitas terbuka. Padahal di dalam universitas terbuka tadi sudah dijelaskan narasumber kita yang sangat luar biasa, di Ibu Adisti. Di depan kita sudah ada piala. Ini bahkan banyak sekali penghargaan-penghargaan ini Bu, yang didapatkan bukan dari Batam saja, namun global nasional seperti itu Bu ya. Ini Anda yang mempunyai minat badminton, sebagai yang disampaikan tadi, tarik kreasi dan sebagainya, ternyata di UT itu sangat memfasilitasi sekali Bu ya. Ini sangat menarik sekali. Ada tenis meja juga boleh, ada bela diri juga bisa, catur juga bisa. Silakan, apa yang teman-teman punya bakat apa, minatnya di mana, berkomunikasi dengan kita akan wadahi itu. Nah, ini sangat menarik sekali. Dan saya juga sangat menarik sekali kenapa mengambil kuliah di universitas terbuka. Ini sangat memanjakan kita, Bu. Selain kita seorang pekerja dan kita juga memiliki waktu yang sangat fleksibel, di rumah kita bisa belajar seperti itu. Bahkan dalam waktu yang tidak cukup lama, 3 tahun kita sudah bisa menyelesaikan S1. Tergantung lagi kepada Ibu tadi sampaikan, kemampuan dan cara belajar kita seperti usaha apa. Usaha kita yang akan menentukan hasil yang kita dapat. Betul, baik. Dan silakan kembali sahabat UT semuanya. Pertanyaan Anda kami tunggu melalui Facebook UT Batam dan juga Instagram UT Batam. Kali ini masih banyak hari ini Bu, pertanyaan kita ini luar biasa sekali. Semangat dari teman-teman sahabat UT. Apakah UT hanya belajar online tanpa tatap muka dari Baby Blues? Wow, pertanyaannya ya sangat unik sekali. Tadi kita sudah bahas di depan, ini seperti apa menyikapinya Bu? Iya, kalau UT itu sistem tutorialnya itu ada beberapa macam ya. Ada yang tutorial online, ada yang tutorial melalui webinar, ada yang tutorial tatap muka. Nah, tutorial tatap muka ini selama ini bisa kita laksanakan atas keinginan dari mahasiswa, permintaan dari mahasiswa. Jika mahasiswa, ini kebanyakan kan teman-teman yang baru lulus SMA, kalau kuliah kan mikirnya senangnya yang kampus, bergaya gitu Bu ya, biar bareng sama teman-temannya. Iya, jadi kumpul sama teman-teman habis nanti kuliah terus hang out. Nah, jadi silakan kalau teman-teman mau yang sistem belajar seperti itu silakan. Hanya di semester 1 tahun ini seluruh dunia sedang mengalami bencana. Pandemi COVID-19 terjadi serentak di seluruh belahan bumi manapun. Jadi kita menghentikan semua kegiatan yang menghimpun massa, termasuk tutorial tatap muka, dialihkan ke tutorial webinar. Seperti itu. Nah, ini juga satu kemudahan untuk sahabat UT yang tadinya mungkin karena di tengah pandemi ini kita harus benar-benar belajar giat, karena ini juga diberikan kesempatan kepada sahabat UT semuanya, diberikan untuk satu belajar giat yang disampaikan tadi di saat masa daring sekarang, masa pandemi juga. Tentunya ini merupakan kiat belajar kita untuk sukses dan mendapatkan nilai bagus seperti itu. Baik Bu, kita kembali bacakan ini atensinya. Dari Wibowo, izin bertanya, tips bagi yang kuliah sambil kerja untuk mengikuti waktu yang tidak terlalu lama seperti apa Bu? Saat ini saya sedang bekerja dan tentunya melalui diskusi terbatas juga, bagaimana Pak, adakah cara lain yang bisa saya lakukan? Dari Wibowo 99, ini pertanyaan juga sangat bagus. Iya, benar, karena memang UT ini memang tadinya itu diciptakan untuk teman-teman yang dalam kerja, yang sedang bekerja.
Awalnya begitu ya, untuk membantu teman-teman yang bekerja, karena kalau kita bekerja kan susah mengikuti jadwal kuliah yang rigid ya, yang full dari pagi sampai sore atau dari siang sampai malam. Nah, UT ini kan sistem pembelajarannya terbuka jarak jauh, mandiri. Seperti yang tadi Mas Akhir sampaikan, tutorial online bisa saya malam. Nah, jadi tutorial online itu disajikan untuk teman-teman itu tidak dibatasin dari jam 8 sampai jam 4 sore, tidak. Tutorial online itu disajikan full 24 jam dari minggu pertama sampai berakhirnya minggu ke-8. Silahkan diakses. Jadi misalnya teman-teman yang kerja pagi, mungkin siang ada break istirahat sekitar 1 jam, setelah sholat, setelah makan, setelah istirahat sebentar, boleh dibuka tutorial online-nya untuk nimbrung diskusi, walaupun cuman baru membaca materi sedikit, bisa. Setelah itu nanti ditutup dulu, lanjutkan lagi nanti mungkin 4:30. Tapi intinya harus punya komitmen. Karena kita belajar mandiri, tidak ada wali kelas yang mengatur jadwal pelajaran. Hari ini jam segini belajarnya ini, tidak. Yang namanya mandiri itu komitmennya harus kuat. Jadi kalau kita mau mengatur waktu kita di rumah misalnya karena bekerja, waktu saya kosong jam 8 sampai jam 10 malam sebelum istirahat. Gunakan itu secara rutin untuk belajar, untuk membuka tutorial online-nya, untuk membuka bukunya. Nah, ini dia sahabat UT, sekali lagi tentunya di UT ini memberikan kemanjaan dan kemandirian juga untuk Anda belajar. Artinya diberikan kesempatan 8 kali tutorial online seperti itu dan 8 Anda minggu. ikut 8 minggu Bu ya. Dan Anda diberikan aktif untuk bertanya. Mungkin memposting apa hal-hal yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diposting itu, ini kan memberikan kontribusi yang sangat luar biasa, 50% tadi Bu ya. Kalau tutorial online itu kontribusinya 30%. 30%. Yang tatap muka 50%. Namun karena saat ini dalam masa pandemi kita ada sedikit perubahan karena semua kebijakan menyesuaikan dengan kondisi. Jadi persentasenya pun berubah. Berubah ya. Baik, kembali ini sangat menarik, banyak sekali pertanyaan Bu harus kita jawab. Jadi mohon bersabar juga untuk sahabat UT yang hari ini tidak terjawab semuanya, kita akan ulang lagi nanti ya. Kemudian ini maksudnya tatap muka dalam kegiatan online lebih meeting Teams di seperti apa nih Bu katanya? Untuk kegiatan tatap muka dalam kegiatan online-nya, untuk kegiatan meetingnya seperti apa? Tatap muka ya. Betul, dalam masa tatap pandemi muka. tidak ada kita lakukan tatap mukanya, semua kita alihkan menggunakan aplikasi, jadi webinar. Jadi pertemuannya di layar. Di layar teman-teman bisa menggunakan mobilenya di gadget atau menggunakan perangkat yang ada di rumah seperti komputer, laptop. Kita bisa menggunakan aplikasi di situ. Jadi bisa berinteraksi secara sinkronus antara tutor dengan mahasiswa, mahasiswa dengan mahasiswa. Bisa bertanya langsung, dijawab langsung, bisa presentasi di situ. Nah, seperti ini contohnya Bu ya. Iya. Di sini juga Anda bisa bertanya aktif karena kita memberikan bocoran yang tidak sombong seperti itu, tidak pelit dengan ilmu Bu ya. Karena Apa memang yang kita kita berikan membantu. ini untuk kebaikan sahabat UT semuanya, untuk sekolah di UT untuk mendapatkan nilai yang bagus dan juga sesuai dengan harapan agar lulus juga dalam tepat waktu, betul. Kembali Bu, kita bacakan kembali, ada Ati Mirin ini. Bu, kalau tidak ikut diskusi cuma ikut tugas, apakah nilai diskusi nggak masuk katanya? Dia ikutnya cuman ikut diskusi, Hanya namun mengerjakan tugas. tapi yang lain tidak mengerjakan, apakah dapat nilai juga? Dapat. Yang namanya tutorial online itu semua aktivitas teman-teman mahasiswa itu akan mendapatkan proporsi nilai. Teman-teman absen kan kalau di di kita pertemuan yang tatap muka, absennya itu tanda tangan ya. Kalau yang online itu dengan klik submit. Nah, seperti itu sudah mendapatkan proporsi nilainya sebesar 20% kehadirannya. Namun nanti pada saat ada materi diskusi, teman-teman aktif berdiskusi, itu ada lagi nilainya. Nilainya sebesar 30% untuk kontribusi nilainya terhadap nilai akhir tutonnya. Kalau dia posting penjawab tugas tutorial dengan baik, tepat waktu, sesuai dengan batas waktu yang sudah diberikan, betul. Itu proporsi nilainya 50% terhadap nilai tutorial online-nya. Jadi kalau hanya mengerjakan tugasnya tentu nilainya setengah. Nah, gitu kan. Walaupun mungkin dia tugasnya itu dapatnya kan 3 kali tugas ya. Dia mendapatkannya tuh 100 semua di 3 itu. Namun karena proporsinya hanya 50%, tentu nilainya kecil. Kalau mau nilainya full,
absen. Kalau setelah absen, ikuti diskusinya dengan baik, dapat 30% lagi tambahannya. Nah, setelah itu nanti di minggu ketiga, minggu kelima, dan minggu ketujuh kerjakan tugasnya tepat waktu, diunggah jawabannya, diikuti maunya tutornya, rule-nya seperti apa. Nanti akan dapat lagi proporsi nilai sebesar 50, makanya nilainya bisa full. Ini dia sahabat UT, semua sudah dijelaskan bersama narasumber kita, ada Ibu Adisti. Apa yang dipertanyakan tadi semua dijawab dengan mudah sekali, dan juga ini memberikan kiat-kiat untuk sahabat UT semuanya agar belajar di UT itu jangan berpikiran susah untuk mendapatkan nilai, padahal Anda diberikan kemandirian dan gampang sekali untuk belajar seperti itu Bu ya. Nah, kembali ini Bu, ada Muis ya, bagaimana sistem belajar di UT selama masa pandemi ini, apakah ada perubahan dengan sistem sebelumnya Bu? Ada, Kita bahas juga di depan tadi ya. Karena dalam masa pandemi ini semuanya mau tidak mau harus merubah gaya hidup kita. Seperti saya dan Mas Ahyar saat ini dengan sangat terpaksa harus dibatasi oleh adanya pembatas wajah seperti ini. Tapi jujur ini sangat tidak nyaman sebenarnya. Tapi kita harus merubah ya Mas ya. Betul. Kita harus merubah karena kalau tidak menggunakan ini kita harus menggunakan masker, dan itu tidak menjamin. Kalau menggunakan masker suara saya nggak kedengeran kayak tadi gitu ya. Nah, begitu juga dengan konsep pembelajaran di UT. Karena kita harus menyesuaikan, bagaimanapun teman-teman mahasiswa harus tetap belajar, tetap mendapatkan haknya, hak akademiknya. Jadi semuanya kita ubah dengan tadinya ada tatap muka, sekarang sementara ditiadakan. Nanti semoga dengan berakhirnya bencana ini kita bisa kembali lagi normal, bukan new normal ya, tapi mungkin kembali normal, namun tetap hal-hal baiknya tetap kita teruskan di masa-masa nanti setelah kita kembali normal lagi. Nah, tentunya dengan adanya perubahan teknis tadi, kita juga harus melakukan perubahan kebijakan, di mana tadinya nilai tutorial online yang berlaku 30%, namun dalam masa pandemi tutorial online itu berlaku 100%. 100%. Perlu dicatat sahabat UT semua. Ini memberikan keuntungan kepada sahabat UT semua di tengah pandemi Bu ya. Pandemi ini sangat kalau kita pikir secara ini mungkin negatif banget ya dampaknya. Namun kita harus mencari sisi positifnya agar kita semua tidak terpuruk. Kita semua harus bangkit di tengah-tengah kendala masalah yang sedang kita hadapi. Kita harus merubah gaya hidup kita harus merubah pola pikir kita untuk terus maju. Baik, sangat menarik sekali, dan ini full sekali pertanyaan kita Bu. Walaupun durasi sudah berjalan hampir 60 menit tapi tidak terasa ya. Kita lanjut lagi Bu. Boleh, ya. Ada ini pertanyaan dari siapa tadi ya? Dari Denny Mix. Ini pertanyaan juga sangat menarik. Apa bedanya Bu SIPAS dan juga non SIPAS? Iya. Pertanyaannya sangat luar biasa. Oke, ini pertanyaannya udah spesifik banget nih. Berarti dia sepertinya sedang mendaftar jadi mahasiswa baru. Dia tertarik ya. Karena SIPAS di pilihan formulir yang harus diisi itu ada pilihan mau menjadi mahasiswa SIPAS atau mahasiswa non SIPAS. SIPAS itu adalah sistem paket semester. Kalau non SIPAS tentunya non sistem paket semester ya. Nah, sistem paket semester itu berarti mata kuliah yang disajikan per semester itu sudah diatur. Jadi semester 1, 2, 3 sampai semester 8 mata kuliahnya sudah ada sekitar 6 sampai 7 mata kuliah, SKS-nya sudah ditentukan, itu harus diambil. Jadi mahasiswa yang memilih program SIPAS itu harus lulus pas di semester terakhirnya, semester 8-nya. Karena setiap semesternya harus berlangsung. Tidak bisa lewat. Kalau lewat nanti akan ada dendanya. Nah, ini perlu juga sih kalau teman-teman misalnya tertarik untuk ini, silakan, karena ini melatih diri kita untuk on time. Sudah diatur semuanya nih. Semester 1 ada 20 SKS, semester 2 nanti ada 21 SKS, diikutin. Harus lulus ya, kalau nggak lulus kan harus ngulang. Nah, kalau ngulang nanti bentrok, repot, harus ada 2 registrasi, mungkin mengikuti ujian online, satunya ujian yang akhir semester biasa yang menggunakan lembar jawaban. Nah, kalau yang non SIPAS itu mahasiswanya diberikan kebebasan untuk mengambil mata kuliah maupun jumlah SKS per semesternya. Namun kita sarankan tetap mengikuti paket semesternya tadi. Nah, ini bolehlah kalau misalnya kita memiliki keterbatasan. Teman-teman mungkin berpikir gimana ya, biaya kuliah mahal. Nah, kalau misalnya berpikir secara ekonomi, kita tetap mewadahi teman-teman yang mengalami kendala seperti ini. Silahkan ikuti yang non SIPAS karena bebas mengambil
mata kuliahnya mau berapa SKS, dia boleh ambil misalnya semester ini, aduh kayaknya saya lagi diputus kontrak misalnya ya, kayaknya nanti di semester depan saya belum perpanjang kontrak nih, gimana dong saya mau bayar kuliah, monggo dikurangin dulu SKS-nya. Dengan SKS-nya berkurang kan bisa jadi biayanya juga berkurang. Namun ya harus diatur, nanti pada saat keuangannya sudah stabil, sesuaikan lagi mata kuliahnya. Jadi ini tergantung dari mahasiswa yang baru ingin mendaftar. Iya, boleh. Gimana keinginannya, apakah yang disampaikan tadi SIPAS ataukah non SIPAS seperti Iya, itu ya? boleh dipilih silahkan. Baik, kembali kita bacakan atensi Anda di siang hari untuk sahabat UT semuanya. Ada Yani, apakah ada bahan untuk latihan mandiri ketika akan menghadapi UAS selain belajar dari BMP, Bu? Ini pertanyaan juga sangat menarik. Ada, karena UT itu memahami kebutuhan mahasiswanya. Karena pada saat mahasiswa akan menghadapi ujian akhir semester, tentunya dia pikir, saya dulu waktu sekolah, guru saya pada saat menjelang ujian suka dikasih tuh gambaran ya, gambaran nanti UASnya kira-kira soalnya apa. Nah di UT pun seperti itu, kita memberikan latihan mandiri yang bisa diakses secara online, di web kita ada. Pada saat tutorial online pun teman-teman mahasiswa diberikan latihan mandiri itu, dicoba mengerjakannya. Tapi ingat, mengerjakan ini jangan langsung kunci jawaban. Nah kalau langsung kunci jawaban nggak ada gunanya kita belajar. Kerjakan dulu latihan mandiri ini, dicoba dijawab. Latihan mandiri itu gambaran dari UAS, tapi bukan berarti UASnya soalnya itu gitu ya, tapi kan mirip ya. Yeah. Nanti temanya ini di UAS juga akan temanya seperti itu, tapi soalnya akan berbeda seperti itu. Paling tidak mahasiswa itu nggak blank, dia ujian nanti akan seperti ini, oh iya ini seperti bentuknya seperti latihan mandiri saya, ada 40 soal, 45 soal, oh iya latihan mandiri saya ada 45 soal, bentuknya tinggal memilih jawaban ABCD, silakan seperti itu. Jadi kita sudah menyiapkan, teman-teman bisa akses di LM namanya latihan mandiri. Baik, ini semuanya dijawab dengan benar semua, Bu ya. Ini sahabat UT semua sangat menarik sekali, terutama yang masih di bangku UT Batam dan juga yang ada di belahan dunia termasuk di seluruh Indonesia juga. Kita masih berbincang-bincang terkait tema kita hari ini sangat menarik ya. Kiat belajar daring masa new normal, lebih dekat bersama UT Batam, tentunya bersama narasumber kita yang luar biasa, ada Ibu Adisti Yuliastrin, yaitu selaku manajer bahan ajar dan juga tutorial. Kita lanjut lagi, Bu, ini ada Hardiah Hanudin ini. Bu, izin tanya, apakah di UT ada program beasiswa seperti universitas lainnya, seperti beasiswa mahasiswa berprestasi atau yang lainnya? Ini sangat menarik, Bu. Iya. Mereka berpikir mungkin di UT tidak ada beasiswa. Apakah ada nih, Bu? Ada. Ada jawabnya ya? Insya Allah ada. Jadi teman-teman yang ingin menjadi mahasiswa UT atau sedang menjadi mahasiswa UT saat ini, teruslah berprestasi. Karena kita selalu memberikan peluang untuk mahasiswa-mahasiswa berprestasi dengan menunjukkan bukti akademiknya, nilai IPK-nya bagus. Mungkin ada yang berprestasi di cabang olahraga, ada yang berprestasi di bidang seni, di bidang ilmiah lainnya. Teman-teman bisa mengajukan, kita akan adakan seleksi, bisa mendapatkan beasiswa itu gitu. Beasiswa prestasi juga macam-macam. Ada yang seleksinya itu antar prodi, jadi mahasiswanya dari mana aja boleh. Ada yang fakultas masing-masing yang mengadakan, jadi mungkin prodi tertentu, misalnya prodi ilmu pemerintahan, bikin sendiri mereka untuk memberikan beasiswa berprestasi untuk mahasiswanya. Yang dilihatnya kalau prestasi IPK ya, ini tujuannya untuk memancing teman-teman semua agar semakin giat belajar untuk meningkatkan nilai-nilainya. Untuk yang kurang mampu juga ada, dengan prestasi baik dan menunjukkan bukti bahwa yang bersangkutan ini secara ekonomi kurang mampu, kita ada juga beasiswa itu. Luar biasa UT. Ini boleh dikasih aplaus ya, Bu ya. Ini luar biasa sekali sahabat UT semuanya, terutama juga adik-adik yang bingung ingin berkuliah kemana pada saat pandemi juga dan ingin bekerja, UT lah salah satu tempat Anda. Nah kali ini kita masih bertanya, ini pertanyaannya banyak sekali, Bu. Jadi jangan khawatir yang punya prestasi, Anda ingin mendapatkan beasiswa, tentunya dengan disampaikan tadi mungkin Anda bisa mengikuti arahan tersebut ya. Kemudian ada Vera Fadila, ini izin bertanya, Bu, semester depan bagaimana cara belajar teman-teman yang mau tetap muka, apakah tetap pakai webinar katanya, Bu, bulan depan kalau masih tidak ada pandeminya. Iya. Untuk menerapkan kembali ke sistem yang seperti dulu ya, seperti yang sebelumnya dengan kita tatap muka dan sebagainya. Kita masih melihat situasi ya, perkembangan ke depan ini akan seperti apa. Yang jelas kita nanti akan tutup registrasi untuk semester kedua semester pertama nanti di tahun ini. Itu mungkin di sekitar bulan
Agustus. Nah, di situ kita lihat nanti perkembangannya bagaimana. Kalau misalnya beberapa daerah yang zona hijau diperbolehkan untuk melakukan kegiatan perkumpulan, mungkin kita bisa mengadakan tutorial tatap muka seperti biasa. Saya paham, teman-teman pasti rindu. Betul. Rindu ingin bertemu teman-temannya, bertemu tutornya, berkumpul dengan bebas seperti dulu lagi. Ya, namun karena kondisi seperti ini kita harus sama-sama menjaga diri, menahan diri untuk tidak selalu beraktivitas dengan perkumpulan massa. Sehingga nanti di semester ini kita akan lihat dulu perkembangannya seperti apa. Jika masih mengkhawatirkan, karena kami menyayangi kita semua, Anda semua, mahasiswa semuanya, tutor semuanya, dengan sangat terpaksa kita tidak melakukan tutorial tatap muka. Namun percayalah, ini tidak berlangsung seterusnya seperti ini. Nanti pada saat situasi sudah normal, kita akan kembali tatap muka lagi. Jika nanti di awal semester depan ini ternyata situasi belum normal, kita akan kembali melakukan tutorial seperti semester lalu melalui webinar dan online. Namun saya harapkan jangan berkecil hati, karena dimanapun kita tetap bisa bersilaturahmi dengan berbagai kecanggihan teknologi yang sekarang terus berkembang karena kebutuhan kita. Baik, dan kita lanjut lagi nih untuk menjawab semua pertanyaan sahabat UT yang dari tadi. Tetap stay tune di Facebooknya UT Batam dan juga Instagramnya UT Batam. Ini terkait tentang nilai. Kapan ya kira-kira keluar, Bu, katanya? Nilai ya? Nilai semester kemarin ya? Betul. Pasti nggak sabar nunggu hasil webnya, nunggu hasil tutonnya. Sabar ya. Saat ini kita masih sedang melakukan evaluasi tugas mata kuliah, namanya tugas mata kuliah untuk teman-teman yang terjaring di tahap kedua. Itu adalah teman-teman yang tidak mengikuti tuton dan tidak mengikuti tutorial webinar. Mereka mendapatkan evaluasi dalam bentuk tugas mata kuliah khusus yang diberikan. Nah, nanti nilai itu akan diproses dalam lebih kurang waktu 5-8 minggu. Berarti nanti kita akan mendapatkan hasil belajarnya di sekarang bulan Juni ya. Juni, nanti betul. Nilainya di sekitar bulan Agustus nilai akan keluar. Setelah itu silakan teman-teman melakukan registrasi. Untuk tanggal pastinya boleh diakses di kalender akademik UT yang bisa teman-teman lihat di website kita. Ya, jadi yang jelas proses penilaian itu masih berlangsung ya, karena evaluasi juga masih berlangsung saat ini. Jadi jangan khawatir nih untuk sahabat UT semua, terutama Daula yang menanyakan ini, insya Allah Agustus ya akan keluar karena masih dievaluasi Masih sekarang. proses. Betul. Ada Melia juga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Adisti, luar biasa sekali, semangat saya jadi berkuliah di UT ya. Yang saya tanyakan ini PG PAUD mata kuliah TAP-nya masih ujian atau tidak katanya. Yang PAUD ini PG PAUD Bu. Iya, untuk mata kuliah TAP itu tugas akhir program ya, itu diambil oleh teman-teman yang sudah masuk semester akhir di semua program studi. Nah, ini karena masuk tugas akhir yang akan menentukan apakah teman-teman ini nanti layak menjadi sarjana atau tidak. Sampai saat ini memang belum ada keputusannya apakah ujian TAP itu akan dilaksanakan. Memang dilaksanakan, cuman kapan kita melaksanakannya itu belum ada keputusan dari rektor, dari pimpinan UT. Kita tunggu saja infonya, pantau terus media sosial UT Batam, nanti kami akan infokan di sana. Luar biasa, semua dijawab sama narasumber kita yang sangat luar biasa sekali, yang sangat mengetahui, tentunya sebagai manajer bahan ajar dan juga tutorial. Baik, kita lanjut lagi Ibu Adisti. Ini pertanyaan juga masih banyak ini ya. Ditanyakan ini ada Bu Mala. Bu mau nanya, kalau di UT ini kuliahnya kan biasa tidak ada pandemi Sabtu dan Minggu ya. Kapan pertemuannya lagi katanya? Padahal kita udah jawab tadi ya. Iya. Boleh diulang lagi, mungkin baru mengikuti nih Bu. Baru bergabung ya. Ya, ini memang teman-teman sudah sangat rindu untuk ketemu temannya, untuk ketemu di kelas, untuk bisa gaya lagi deh jadi mahasiswa. Nanti insya Allah jika situasi sudah normal lagi, pandemi sudah berlalu semuanya, pemerintah sudah mengizinkan kita untuk beraktivitas lagi seperti biasa, kita akan bisa beralih ke tutorial tatap muka. Namun jika situasi belum memungkinkan, kita harus mengikuti protokol dari pemerintah, mengikuti himbauan dari pemerintah untuk meniadakan tatap muka itu. Kita terus melakukan tutorial melalui webinar. Baik, kita lanjut lagi nih Bu ya.
ada Fanom ini luar biasa, UT pilihan tepat untuk melanjutkan studi apalagi dalam masa seperti pandemi COVID-19 ini karena sudah sangat berpengalaman dalam pelaksanaan kuliah daring. Ayo segera daftar, ini mengajak teman-teman semua. Terima kasih buat Fanom. Kemudian juga pertanyaannya terskip, ada Wibowo juga ingin bertanya kuis yang ada di Tuton apakah nilainya juga ada katanya Bu. Ini kuisnya, pertanyaan tentang kuis di Tuton. Di Tuton itu memang teman-teman mahasiswa diberikan kuis beberapa kali ya. Kuis ini tidak memiliki kontribusi terhadap nilai, namun mengukur pemahaman teman-teman terhadap konsep yang disampaikan. Jadi dari hasil kuisnya itu tutornya akan menilai bagian mana lagi yang perlu dijelaskan lebih lanjut begitu. Tapi kalau teman-teman tidak mengikutinya, mengukurnya akan sulit ya, karena kan interaksinya kan kalau dalam online kan tidak sama seperti ini ya, bisa langsung ditanya, sudah paham belum? Mungkin jawabnya minggu depan pada saat sudah close. Nah, dengan diberikannya kuis itu salah satu alat untuk mengukur pemahaman mahasiswa. Baik, kita berbicara tentang UT ini seperti tidak habis dan juga ini memberikan kemudahan kepada Anda, apalagi terutama yang sedang bekerja dan di tengah pandemi juga kita harus tetap menaati protokol kesehatan seperti itu Bu. Untuk itulah UT memberikan satu terobosan baru seperti tema kita ini daring di masa tatanan kehidupan baru. Tetap bersemangat sahabat UT semuanya. Kita lanjut lagi Bu, ini juga menjadi pertanyaan juga teman-teman semuanya yang tidak mengetahui lebih dalam tentang UT ini, tentang yang disampaikan itu apa yang dimaksud dengan sistem pendidikan tinggi yang terbuka dan jarak jauh ini. Mungkin baru berpikir, baru tahu UT yang masyarakat awam gini Bu. Gimana? Nah, UT dari awal berdirinya itu mengusung konsep belajar mandiri, terbuka dan jarak jauh. Nah, mandiri ini jelas kita harus punya inisiatif sendiri ya untuk belajar, untuk terus meningkatkan pendidikan kita, akademik kita, terus ditambah keilmuannya. Nah, untuk yang terbuka ini teman-teman harus tahu, masyarakat harus tahu bahwa di UT tidak ada pembatasan tahun ijazah SMA dan sederajat. Jadi misalnya lulusnya 10 tahun yang lalu boleh, asalkan ada legalisir ijazah SMA dan sederajatnya. Jadi misalnya masuk UT itu saat usianya sudah 50 tahun, jika masih mau sekolah, masih mau belajar silakan. Kami terbuka untuk lulusan SMA dan sederajat maupun dari S1 untuk lanjut ke S2 silakan. Artinya untuk sahabat UT semuanya dan juga mahasiswa yang ingin melanjutkan di UT ini tidak ada batasan usia seperti itu. Tidak ada batasan tahun ijazah. Silahkan, yang penting sudah punya ijazah SMA atau sederajat, punya legalisirnya, silahkan mendaftar menjadi mahasiswa UT. Artinya ini juga tidak merasa minder apabila sudah berumur dan ingin tetap melanjutkan kuliah ya Bu ya. Seperti mahasiswa itu. Kita ada loh yang baru masuk itu usianya itu sudah pensiun. Sudah pensiun? Sudah 60 kalau ASN kan sudah pensiun ya. Iya. Nah itu dia daftar lagi jadi mahasiswa. Kita luar biasa kalau seperti ini. Nah biasanya kalau yang seperti ini nih belajarnya seneng, diarahin mau, karena dia tujuannya biasanya yang sudah usia seperti ini untuk memotivasi anak atau cucunya. Nah itu bagi yang muda-muda jangan mau ketinggalan, yang tua-tua aja semangat mau belajar. Gimana yang muda Bu ya? Iya. Nah perlu lagi teman-teman ketahui ya bahwa mahasiswa UT ini kan UT ada di seluruh Indonesia. Dan beberapa negara tetangga ya kalau untuk UT-nya Indonesia. Mahasiswa yang terdaftar sebagai mahasiswa di Batam, UT di Batam itu dapat berpindah ke daerah lain dan tetap statusnya sebagai mahasiswa UT. Luar biasa. Iya, jadi walaupun Bu ya mungkin saat ini berada di Batam dan tiba-tiba pulang ke Bandung, mereka tetap tercatat sebagai mahasiswa UT dan bisa melakukan ujian di sana seperti itu. Boleh dengan dua cara, dia boleh melaporkan menumpang saja ujian di sana, namun tetap statusnya sebagai mahasiswa Batam, atau dia kalau mau menetap di sana sudah pindah habis nih dari Batam ke Bandung, dia melakukan pindah UPPJJ. Jadi datanya akan terdata sebagai mahasiswa UT Bandung. Tidak lagi UT Batam, tapi sama aja karena UT-nya semua sama, ijazahnya UT-nya sama. Luar biasa. Walaupun mungkin teman-teman saat ini yang berada di Singapura juga dan di Johor Bahru Malaysia ini banyak sekali yang berkuliah di UT Bu, bahkan mereka memiliki nilai yang sangat luar biasa bagus. Nah melalui pertanyaan-pertanyaan mereka, kadang mereka berpikir apakah dengan UT itu apakah bisa menjadi pegawai negeri sipil, apakah juga akreditasinya ini diakui Bu. Ini satu pertanyaan juga yang selalu mengulik telinga saya. Dijawab Bu, mohon. Oke, ini selalu kami hadapi pada saat penerimaan CPNS. Betul.
legalisirnya bejibun. Heeh. Jadi kita selalu menerima legalisir, surat keterangan saat mau periode penerimaan CPNS itu. Nah, ini artinya adalah ijazah UT itu terakreditasi baik A dan B. Semuanya diakui lulusan UT. Hanya tergantung nilainya teman-teman ya, karena kan untuk formasi tertentu di PNS itu, di ASN itu kan memerlukan nilai-nilai tertentu ya, batasan minimalnya ada. Nah silakan, kalau masalah ijazahnya diakui atau tidak, insya Allah diakui teman-teman. Teman-teman gak usah khawatir, lulusan UT sudah ada di mana-mana. Bahkan di Kota Batam ini saya boleh menyebutkan, setiap saya kunjungan ke instansi mana aja itu ada. Ada alumni UT. Saya datang ke sekolah mana aja, kepala sekolahnya alumni kita. Alumni UT ya, betul. Kepala sekolahnya alumni UT, gurunya alumni UT. Saya datang ke dinas mana ketemu dengan pimpinannya, S2-nya UT. Stafnya nanti ada yang S1-nya lagi kuliah di UT. Mereka siap semuanya. Mereka tahu bahwa ijazah UT nanti akan bisa digunakan untuk kenaikan pangkat. Jadi tetap semuanya diakui ya, ijazah UT itu diakui, teman-teman gak usah khawatir. Tergantung nilainya lagi. Baik, itu dia sudah dijelaskan bersama narasumber kita hari ini. Jadi jangan khawatir Anda yang sedang masih duduk berkuliah di universitas terbuka, baik yang ada di Batam dan di seluruh Indonesia. Apabila ingin melanjutkan dan ingin meniti karir yang lebih lagi, ini tentunya diakui Bu ya, sudah terakreditasi seperti itu. Baik Bu, ini juga satu pertanyaan lagi yang kita sampaikan untuk sahabat UT semuanya. Apakah sistem pendidikan yang diselenggarakan UT ini merupakan sistem pendidikan yang sah, resmi, atau diakui oleh pemerintah atau tidak Bu katanya? Ini mungkin baru mengetahui sisi luarnya tentang UT, bisa dijelaskan Bu? Mungkin nanti ini menariknya yang baru-baru sekolah ingin berkuliah di UT. Iya, UT itu banyak orang yang beranggapan tempat kuliahnya guru-guru. Betul. Selama ini seperti itu paradigmanya. Itu benar, namun tidak sepenuhnya mahasiswa UT itu hanya guru ya. Semua mahasiswa UT itu dari kalangan apa aja boleh ya. Jadi apakah UT itu siap untuk menjadi global atau tidak, itu UT sudah menjamin teman-teman semua. Jadi pendidikan jarak jauh itu adalah satu konsep pembelajaran yang formal. Karena dari awal UT berdiri, UT adalah perguruan tinggi negeri yang didirikan oleh pemerintah dengan konsep pendidikan jarak jauh. Awalnya pertamanya hanya itu. Namun saat ini banyak perguruan tinggi lain yang terus mengadopsi, yang berusaha mengadopsi sistem belajar jarak jauh tadi. Dengan kondisi seperti sekarang, mau tidak mau semua beralih. Semua beralih ke sistem pembelajaran daring. Nah, sistem pembelajaran jarak jauh salah satunya adalah daring. Kita tidak tutup mata ya Mas ya, banyak di teman-teman perguruan tinggi lain yang berusaha membuka sistem jarak jauh. Karena itu lebih membantu mahasiswa kita, membantu masyarakat kita. Karena kan Indonesia itu luas. Betul. Dari perkotaan, pedesaan, sampai daerah-daerah terdepan. Mereka itu harus dijangkau. Dan tidak mungkin semuanya akan ke kota yang ada kampus. Tidak mungkin mereka meninggalkan kampungnya. Nah, mereka itulah dijangkau dengan pendidikan tinggi jarak jauh. Jadi UT itu pendidikan tinggi jarak jauhnya itu adalah formal, diakui oleh pemerintah. Jadi jangan khawatir untuk adik-adik juga dan mahasiswa UT, karena dijelaskan tadi ini UT ini adalah negeri. Iya. Dicatat seperti itu Bu ya. Perguruan tinggi negeri ke-45. Ke-45 di Indonesia. Iya. Baik, tanpa terasa kita sudah di penghujung kebersamaan. Sebelum kita tutup acara kita yang sangat luar biasa dan memberikan apresiasi juga untuk teman-teman sahabat UT yang telah bertanya. Sebagai kesimpulan Bu, apa yang ingin Anda sampaikan terkait di tengah pandemi ini untuk mahasiswa UT agar tetap giat belajar untuk mendapatkan hasil yang lebih baik? Iya, untuk semua sahabat UT Batam dimanapun kalian berada, dimanapun Anda berada, kondisi pandemi saat ini, bencana yang kita hadapi saat ini, jangan dijadikan alasan untuk diam dan terpuruk. Tapi jadikan bencana ini sebagai motivasi kita untuk terus maju, terus berusaha untuk menghadapinya dengan baik, melaluinya dengan baik. Karena teman-teman harus ingat, apa yang terjadi saat ini adalah seleksi alam. Di mana yang kuat, yang mampu bertahan, yang mampu berkreasi, itu yang akan lolos dan meneruskan kehidupan menjadi lebih baik. Tetap semangat, apapun yang ada di depan kita, kita hadapi dengan semangat bersama-sama. Insya Allah kita akan melalui semua ini dengan baik. Begitu Mas. Baik Bu, terima kasih untuk
yang disampaikan hari ini sangat bermanfaat sekali, sharing kepada sahabat UT semua dan juga yang menonton melalui YouTube dan RRI. Tentunya nanti kita akan siarkan karena sudah beriklan di sana, Bu. Baik. Terima kasih sekali lagi Bu Yuliastrin SSI selaku manajer Ban Ajar dan Tutorial yang sudah berbagi ilmunya yang sangat bermanfaat untuk saya terutama dan juga untuk sahabat UT semuanya. Terima kasih. Akhirnya saya Arbintara pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.